Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salawat seperti biasa. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Itu yang di ujung yang pakai topi siapa ya? Dibuka dulu ya topinya, kan kita lagi ada di dalam kelas. Kalau misalnya di luar boleh pakai topi ya. Oke, kita absen dulu ya. Semuanya hadir gak kira-kira nih? enggak ada yang sakit. Ada yang sakit? Oke, gue sebutin aja ya. Ai. Nah, sakit. Oh, ini yang sakit. Kenapa nih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, tapi Bilangnya sakit. bilang sakit. Oke, Ahmad Rizky. Hadir. Ya, tadi KM. Ahmad Soleh. Saya. Oke. Ami. Hadir. Bunga. Oke. Cahaya. Hadir. Berseri-seri banget Cahaya kayaknya. Dimas. Hadir. Fahmi. Izin Izin kemana? ke Bandung. Ke Bandung ke siapa? Tapi ada suratnya ya? Ada. Ada suratnya ya. Oke. Ini suratnya ya. Ya. Iya. Oke. Nona. Oke. Rehan. Hadir. Berarti yang tidak masuk hanya 2 orang, betul ya? Nani sama Fahmi. Oke. Udah siap belajar? Sudah. Semangat ya. Iya. Semangat. Hari ini kita belajar apa? Coba kira-kira. Belajar. Ya, nih baca aja. Sambil dikeluarkan ya buku catatannya. Sama buku paketnya pada bawa kan? Nggak lupa. Oke. Awas aja kalau ada yang lupa. Nanti ibu cek satu-satu. Dijewer. Enggak. Bercanda ya. Baca. Merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Merenungkan. Kalian tahu merenungkan apa? Coba. Ada yang tahu nggak merenungkan apa? Dimas apa? Berpikir? Iya, betul. Betul, yang pede dong jawabnya, jangan ragu gitu. Berpikir itu betul banget loh. Terus apa lagi coba selain berpikir? Mendalami. Mendalami. Terus apa lagi? Memaknai. Ih, pinter-pinter. Kelas 7A. 7A kan betul ya? 7A. Pinter-pinter banget. Jadi merenungkan itu kegiatan berpikir secara mendalam. Jadi bukan hanya berpikir sekedar berpikir selewat aja gitu, tapi mendalam. Kita juga yang tadi disebutkan oleh siapa tadi? Tadi sebut oleh siapa? Ami. Nah, ya itu yang cantik. Mendalami, kemudian tadi apa? Mendalami. Terus tadi apa? Oh iya, ya maknai, kemudian mendalami. Nah, jadi secara mendalam bukan hanya berpikir saja, tapi juga diperdalam.
merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam itu apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaknai itu apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menggapai rahmatnya. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allah. Hebat, Ibu berikan jempol. Jadi merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Kita seringkali tidak sadar bahwasanya di depan kita itu sudah banyak sekali gitu bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Hanya apakah kita bisa merasakannya? Apakah kita sudah bisa mensyukurinya? Apakah kita sudah bisa merenungkannya? Gitu kan? Untuk mencapai rasa syukur, untuk mencapai rasa itu harus melewati yang namanya perenungan, gitu kan? Contohnya seperti apa sih kekuasaan Allah? Adanya kamu, adanya ibu di sini berdiri depan kalian semua. Dengan bangganya ibu sebutkan bahwa ibu adalah salah satu bentuk kekuasaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya ibu bisa bernafas, ibu bisa berbicara seperti ini di depan kalian, bertemu dengan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Itu berkat apa? Berkat kekuasaan Allah, berkat rahmat Allah. Rahmatnya seperti apa? Kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita bisa yang tadi ibu sebutkan bernafas, berbicara, berdiri seperti ini. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Itu kasih sayang Allah gitu. Nah, coba buka buku paketnya yang tadi ibu bilang harus di bawah halaman 26. Nah, untuk bisa kita merasakan yang namanya kekuasaan Allah itu, kita harus mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Karena apa? Orang-orang yang mampu merasakan kekuasaan Allah itu biasanya adalah orang-orang yang beriman. Betul sekali. Udah dibuka? Udah dibuka. Di situ ada Quran surah apa? Coba. Asyams. Asyams ayat 1 sampai 10 ya. Di sini ada yang udah hafal Asyams? Saya Bu. Rizky ya? Boleh Ibu minta bacakan Rizky? Minta Rizky untuk membacakan ayatnya? Bisa ya? Ya. Coba teman-temannya dengerin ya. Ini soalnya yang mau dibacakan Rizky kan ayat Allah gitu, kalam Allah, jadi semuanya harus lihat. Oke? Oke, kamu mainin apa itu? Oke, perhatikan ya. Ya, Rizky. Silakan bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Terima kasih Rizky sudah membacakan ayatnya. Siapa yang mau bacain artinya? Soalnya yang mau ya. Saya. Boleh silakan bacakan. Ini Masya Allah indah banget ya tadi ya bacaan Rizky ya. Coba sekarang artinya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptanya. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Oke, terima kasih Saleh. Tadi di ayat 1 sampai 7 itu sudah dijelaskan mengenai sebagian bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perhatikan depan ya. Di antaranya itu ada seperti matahari, kemudian apa? Bulan, Malam, langit, bumi, dan juga jiwa itu sendiri ya. Jadi Masya Allah betapa gimana ya kalau misalnya kita pikirkan kayak Allah menciptakan matahari yang begitu besar. Kalian belajar IPA ya? Matahari, kemudian bulan,
adanya malam, langit, bumi, dan juga jiwa kita sendiri yang ada pada diri manusia yang pengaruhnya begitu besar. Ketika jiwa ini dibawa ke arah yang baik, maka akan melahirkan hasil yang baik pula. Tapi kalau misalnya jiwa ini ditarik ke arah yang buruk, maka yang dilahirkan pun akan buruk. Betul sekali gitu. Jadi ya diantaranya yang disebutkan dalam Al-Quran di salah satu surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 10, di antaranya dari 1 sampai 7 mengatakan tentang matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan juga jiwa gitu ya. Kemudian di ayat 8 tadi disebutkan artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan yang tadi ibu sebutkan. Allah mengilhamkan jiwa fasik itu apa coba? Takutnya enggak tahu fasik ya? Tahu? Apa? Yang mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, yang berhak lah buat dosa gitu ya. Jadi pilihannya antara fasik dan juga takwa. Tapi kita memilih yang mana? Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan lagi, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dalam artian seperti apa? Bahwa siapa saja orang yang senantiasa menjaga jiwanya tadi akan menghasilkan hal yang baik. Kemudian di ayat 10, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maksudnya adalah orang yang menjauhkan diri dari petunjuk Allah, kemudian berbuat dosa secara sengaja gitu ya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan disebutkan juga bahwa jiwa tersebut itu berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang mau seperti itu? Mau fasik atau mau takwa? Takwa. Mau fasik atau mau takwa? Takwa. Kalau mau takwa jiwanya harus bersih, harus suci, terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat, terhindar dari hal-hal yang buruk. Pintar. Oke. Nah, kita itu harus lebih peka dan bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang senantiasa dapat kita raih dengan cara yang sederhana. Oke. Nah, berbicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, coba kalian buka lagi halaman 30. Kenapa Rehan? Boleh mau ke belakang? Waktunya 5 detik ya? Enggak, bercanda. Boleh. Jangan lama. Oke. Sampai mana tadi? Halaman 30 ya. Nah, di situ ada surah Ali Imran. Selain tadi Asy-Syams, kita maju pada surah Ali Imran. Di sini ibu saja yang bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Nah, jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa benar-benar terdapat bukti-bukti nyata tentang penciptaan langit dan bumi, di mana di dalamnya ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu singkat dan panjang ya. Kan kalau misalnya di daerah-daerah suka beda waktu deh ya, kayak waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Oke. Kemudian siapa yang bisa menyadari bukti nyata ini? Yaitu golongan ulul albab. Tahu ulul albab? Apa? Ulul albab itu orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang senantiasa berpikir. Tandanya ulul albab ya. Nah, di situ juga ada cerita tentang Rasulullah SAW. Coba ibu pengen soalnya membacanya. Dengarkan ceritanya ya. Rasulullah SAW menangis. Asbabun nuzul Quran surah Ali Imran surat ke-30 ayat 190. Ini diriwayatkan suatu hari ketika Bilal hendak azan subuh, ia mendapati Nabi Muhammad SAW sedang menangis. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Tanya Bilal. Nabi Muhammad SAW menjawab, apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan setelah turun kepadaku malam ini ayat
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang yang membacanya namun ia tidak mau merenungkannya. Dari cerita tersebut, ya boleh masuk. Dari cerita tersebut, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa kalian mengerti coba? Kata orang yang bacanya. Apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Oke, Nona mau jawab. Ya betul. Oke, ya. Nah makanya itu pentingnya kita untuk memahami isi kandungan supaya kita mampu mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan, apa yang sebenarnya terkandung dalam ayat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW aja sampai menangis gitu ya, saking ya, karena beliau ilmunya udah gimana ya, udah di atas kita dalam memaknai itu ya. Itu makanya penting untuk kita memahami dan kita belajar nih tentang Al-Quran hadis supaya kita apa? Supaya kita mampu memaknai, kemudian setelah memaknai kita mampu mengamalkan. Jadi tidak hanya sampai mengetahui, membaca, memaknai, tapi juga mengamalkan kepada orang lain gitu. Ya, jadi betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa sayang atau rahmat yang Allah kasih kepada kita. Nah, oke, lanjut lagi. Selain Al-Quran ada juga hadis. Di situ riwayat siapa? Coba baca. Riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ibu bacakan ya. An Abi Hurairah, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qul inna Allah lamma qawwa al-haqq kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang kitabnya itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa rahmat Allah itu sudah ada lebih dulu daripada kemurkaannya, bahkan lebih luas gitu kan. Rahmat yang Allah berikan itu tanpa adanya sebab. Karena apa? Karena sebenarnya rahmat Allah itu sudah kita dapatkan dari semenjak dalam kandungan. Allah sudah memberikan rahmat, dan rahmat Allah itu sifatnya melekat. Allah mempunyai sifat penyayang. Kan tadi makanya rahmat itu disebutkan bahwa rahmat itu kasih sayang. Penyayangnya Allah itu merupakan sifat yang sudah melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya, Masya Allah ya. Sebegitu sayangnya Allah pada hamba-hambanya gitu. Nah, itu yang terkandung dalam hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, kemudian bentuk rahmat yang lain itu seperti apa? Memberikan rezeki kepada kita. Kemudian apa lagi? Memberikan kesehatan. Itu rahmat Allah. Tuh, apa lagi? Diberi rezeki. Ya, rezeki tadi udah disebutkan. Rezeki, beri rezeki dalam bentuk manusia, dalam bentuk apa lagi? Uang, dalam bentuk kesehatan, itu juga rezeki loh. Dalam bentuk organ tubuh yang lengkap, itu rezeki, itu rahmat Allah gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menggapainya? Kita harus memperkuat iman dengan cara beribadah, ya cara gimana? Beribadah, terus bersedekah bisa, terus berzikir, dan lain sebagainya. Niatkan supaya kita niatkan semua itu dengan ikhlas. Bagaimanapun, meskipun nanti pasti akan ada ganjarannya, akan ada balasannya yang sesuai, dan semua tingkah laku manusia itu kan akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi niatkan itu dengan ikhlas, apapun nanti yang kalian lakukan akan dibalas sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kalian lakukan gitu maksudnya. Kok ibu belepotan ya ngomongnya, ngerti kan? Ngerti, oke. Nah, ibu sudah menjelaskan tadi kan isi kandungan ayat, isi kandungan Quran surah Asy-Syam, kemudian Ali Imran, dan juga yang terakhir yaitu hadis. Sekarang giliran kalian. Ibu kan tadi udah mengulas sedikit gitu ya. Ibu pengen membentuk kelompok berapa ya? 4 kelompok ya. 4 kelompok, ibu membentuk menjadi 4 kelompok yang nantinya tugas kalian adalah mendiskusikan mengenai isi kandungan dari kedua surat dan juga satu hadis yang tadi. Bisa ya? Bisa. Bisa dong kan tadi udah dijelasin sekilas.
kan biasanya cara orang untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengungkapkan isi pikirannya itu kan suka berbeda ya. Gak apa-apa, kita belajar aja di sini kan, kita belajar bareng-bareng. Nanti kalian berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti gak? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 terus sampai ke belakang. Nah kayak gitu, yang dapat nomor 1 jadi kelompok 1, yang dapat nomor 2 jadi kelompok 2, yang dapat nomor 3 kelompok 3 dan seterusnya ya. Nanti untuk kelompok 1 diamnya di jajaran 1 sini sebelah kiri ibu ya. Kiri ibu, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Oke? Udah mengerti tugasnya seperti apa? Nanti ya. Nah nanti setelah diskusi semuanya, terus kalian tuliskan ayatnya, kemudian artinya, kalian diskusikan apa isi kandungannya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompok. Oke? Oke dong, oke siap ya. Nanti ketika kelompoknya maju ke depan, diadakan juga tanya jawab kalau misalnya ada yang mau nanya. Boleh ditanyakan sampai ke kelompok 4 seperti itu, dapat dipahami ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, oh iya, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita ke kelompok lagi tentang seputar materi kita hari ini, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabai rahmatnya. Tidak cukup ya, berarti kita langsung ke kelompok. Oke, silakan. Oke, 4 kelompok sudah tampil ya, berikan tepuk tangan untuk kalian. Oke, 4 kelompok sudah tampil dan ibu mengapresiasi kerja kalian. Bagus, Mantap. Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi hari ini. Tadi juga ibu lihat kalian sudah mampu untuk memaknai dari ayat-ayat, kedua ayat tadi dan juga salah satu hadis. Jadi hebat. Tadi karena sudah ada kesimpulan dari masing-masing kelompok, kalau gitu biar ibu simpulkan ya dari materi kita hari ini. Manusia itu diberikan ilham oleh Allah. Tadi disebutkan bahwa ada kefasikan dan juga ketakwaan, ada yang namanya kebaikan dan juga keburukan. Nah, pilihan kita mau diarahkan kemana sih jiwa kita ini, pada baik dan buruk itu tergantung kita sendiri gitu. Dan bagaimana supaya kita bisa tidak tergoda dengan apapun itu, artinya kita harus meningkatkan iman kita. Kita harus mampu memaknai, kita harus mampu memperkuat iman supaya kita dapat atau mampu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memilih jalan yang baik juga merupakan salah satu usaha kita agar dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mungkin yang dapat ibu sampaikan mengenai materi hari ini, dan ibu rasa hari ini cukup cukup hidup gitu kelasnya ya. Betul ya Dimas ya? Oke. Mau pulang? Emang udah pulang? Belum, masih ada mata pelajaran lain ya. Habis ini istirahat terus masuk lagi nggak? Masuk lagi ya. Kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.